hal Paulus dia melakukan love in action. Menarik saudara kalau kita lihat sikap dan tindakan Rasul Paulus ketika itu, ya, di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 kita lihat dikatakan, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepada yang harus. Ayat ini Rasul Paulus tidak secara diam-diam memanfaatkan keberadaan Onesimus yang melayani Rasul Paulus. Dia berkata, saya tidak mau menahan dia sekalipun ya dia itu melayani Rasul Paulus di penjara karena ini. Dia minta persetujuan daripada Filemon sebagai tuannya. Ya mungkin gak ada mantan karena sudah dibeli. Ya mantan tuan, mantan bos enggak. Ya pada waktu itu sudah dibeli menjadi milik daripada majikan. Saudara, Rasul Paulus seorang pemimpin yang dihormati pada waktu itu tentunya. Dia seorang rasul yang besar dalam jemaat mula-mula. Dan dia sering memberikan perintah-perintah yang tegas kepada umat, kepada para pengikut Kristus. Namun dalam kasus ini Rasul Paulus memohon kepada Filemon, mengajukan permintaan kepada Filemon untuk menerima Onesimus. Rasul Paulus hormat, respect kepada Filemon yang pernah dimenangkan oleh Rasul Paulus. Saudara, menjadi satu gambaran dalam kehidupan kita sejauh mana kita bertindak dengan kasih ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menjadi bawahan kita. Sejauh mana kita bertindak dengan kasih ketika kita bertemu dengan orang-orang yang status sosialnya atau status ekonominya di bawah kita, lebih rendah di dalam kita. Apakah kita masih menghargainya? Saudara, terkadang sebuah relasi menjadi rusak, termasuk di dalam dunia pelayanan, karena ketidakmampuan untuk menghargai kapasitas orang lain. Jadi memang saudara-saudara tidak mudah bagi orang yang memiliki potensi dalam dirinya untuk melihat potensi orang lain dalam dirinya. Orang lain kadang-kadang tidak terlihat karena dia merasa lebih daripada orang lain. Sesuai menjadi sebuah hal yang penting bagi seorang pemimpin jikalau ia mau melihat orang yang dipimpinnya itu taat karena didasari kasih, bukan takut karena otoritas dari para pemimpinnya. Sesuatu tidak mudah, saudara-saudara. Bagaimana bawahan secara ini ya, atas bawahan, atau bagaimana orang-orang yang dipimpinnya lebih umum lah ya, mau taat kepada pemimpinnya karena kasih, bukan karena otoritas, ketakutan karena dia seorang pemimpin. Karena banyak orang-orang di dunia pekerjaan, di dunia realita yang ada, ketika dia sudah tidak menjabat, masa jabatannya turun 5 tahun, 4 tahun, orang sudah nggak melihat lagi, nggak diwaroh ya. Udah nggak usah didengar, dia mah bukan siapa-siapa lagi. Wah, saudara, hal yang sederhana itu bisa terjadi di dalam keluarga kita. Kalau kita menjadi seorang pemimpin keluarga, memimpin anak-anak kita, ya, baik secara darah daging kita, kalau kita menjadi orang tua, ataupun secara rohani sebagai para pemimpin, kita punya anak-anak rohani, bagaimana bisa mereka taat karena kasih, bukan karena ketakutan, karena otoritas yang dimiliki para pemimpinnya. Ini tidak mudah, saudara-saudara. Ini bisa terjadi miskomunikasi, bisa salah pengertian. Karena memang komunikasi seseorang dengan orang lain itu biasanya butuh upaya, butuh usaha. Yang pertama, saudara, luar biasa, Rasul Paulus tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Ada banyak berita saat-saat ini di mana ada OTT. Tahu saudara OTT?
seorang tertangkap tangan oleh KPK. Dan baru hari Jumat seorang pejabat tinggi yang baru melantik, itu sejarah ya, melantik kemarin kalau nggak salah melantik kepala daerah, sehingga di Solo pun dilantik juga, di Medan pun dilantik karena itu ada hubungannya dengan presiden. Ini momen juga ya orang bisa melihat positif, bisa negatif. Tapi intinya adalah pejabat bisa terlibat di dalamnya. Saudara bukan pejabat, tapi kita bisa menyalahgunakan wewenang yang Tuhan berikan dalam diri kita. Diberikan otoritas dalam diri kita dengan sebuah komunitas, dengan sebuah persekutuan, dengan sebuah apa yang kita miliki. Dan Rasul Paulus menyatakan bagaimana sikap dalam tindakan yang pertama. Dia tidak menyalahgunakan wewenang. Hal yang kedua, saudara, luar biasa, Rasul Paulus memberikan satu teladan di mana dia bersedia membimbing Onesimus. Rasul Paulus bersedia untuk membimbing seorang budak yang telah mencuri. Kita lihat ayat 10. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia aku suruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hati. Saudara, Onesimus dimenangkan oleh Tuhan jiwanya, atau dilayani oleh Paulus sehingga dia percaya pada Tuhan Yesus di penjara, dan Paulus mau menjadi pembimbing, mentor kalau dalam bahasa sekarang. Dan bahkan dia siap untuk menjadi pengantara, menjadi penghubung dengan Filemon sebagai tuan majikan daripada Onesimus. Saudara, bagi seorang budak, kalau kita coba bayangkan Onesimus yang lari, tidak ada bekas mungkin. Dia lari ke kota lain. Dan mungkin pada waktu itu tidak bisa dilihat. Kalau sekarang Bapak Ibu ada HP, ketahuan mau di mana, klik gitu ya. Saya sendiri kalau Google juga udah kelihatan Sapuran, Samoja, Kelurahan. Saya lagi cari Google, saudara ketahuan. Saya lagi cari materi, saya baca apa, di bawah udah ada alamat. Kita buka website orang lain, ada tawaran, ada apa, kelihatan saudara. Seolah-olah kita nggak tahu, padahal mereka sudah tahu. Makanya ada banyak iklan yang mencoba melencengkan kita kemana, kadang kita terdistraksi ya, kita teralihkan. Saudara, Onesimus tentunya dia takut kembali kepada tuannya, majikannya Filemon. Tentunya dia akan dihukum, dan hukumannya adalah hukuman mati. Saudara, Rasul Paulus dengan kerendahan hati dia mengajukan sebuah permintaan kepada anaknya, yang disebutnya kepada anak rohaninya. Paulus sebagai bapak rohani, dia mendampingi Onesimus untuk menyelesaikan masalahnya. Paulus menjelaskan dalam suratnya bagaimana Onesimus sudah percaya kepada Tuhan, dan bahkan dia menjadi orang yang berguna saat ini. Dahulu memang ia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna. Mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, dia sudah dibenarkan bagi Tuhan. Saudara, Paulus tidak melihat masa lalu daripada Onesimus yang kelam, yang gelap, yang jahat, tetapi dia bersedia menjadi pembimbing, dan dia menerima keberadaan Onesimus. Sehingga dalam ayat yang ke-15, saudara, kalau kita lihat di sini, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara, Paulus berkata, mungkin karena itulah dipisahkan sejenak daripadamu.
Kalau kita mau mengingat Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Dia percaya bahwa rancangan Tuhan indah bagi orang-orang pilihannya. Rancangan Allah indah bagi orang-orang yang diselamatkan. Dan ini menjadi sebuah skenario Tuhan. Kalau dia harus dipisahkan daripada Filemon dan bertemu dengan Paulus di penjara dan dia dipercaya pada Tuhan Yesus. Saudara, terkadang kita tidak tahu dalam kehidupan ada waktu-waktu di mana mungkin orang terpuruk seperti Yusuf masuk ke sumur, dijual, ya, kafilah orang Ismail, tapi dia akhirnya menjadi tangan kanan Firaun. Filemon sebagai tuan dan pemilik budak, tentunya dia punya hak untuk menentukan apakah Onesimus berhak untuk hidup atau mati. Karena dia sudah melarikan diri dan dia sudah mencuri miliknya, mencuri uang. Saya bisa lihat dan bayangkan, dan mungkin kalau kita sebagai seorang tuan majikan, berat sekali. Tidak mudah untuk menerima Onesimus yang pernah mencuri barangnya, yang lari dalam dirinya, rumahnya. Tapi harus menerimanya sebagai saudara kekasih di dalam Tuhan. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Wah, saudara-saudara, bayang ya. Menerimanya bukan lagi jadi budak, tapi sama saudara seiman. Satu level, saudara dalam Kristus. Karena kita sama diselamatkan di dalam Kristus. Sebagai orang yang telah menerima kasih Allah, saudara, hal ini menjadi sebuah tantangan dalam diri kita. Untuk menerima keberadaan orang lain yang telah melakukan kesalahan dalam hidup kita. Yang telah melakukan kejahatan dalam hidup kita. Yang telah mengkhianati hidup kita. Tapi kasih Allah mengajarkan untuk mengampuni. Untuk menerimanya dengan kasih. Saudara, jika ada kesempatan dalam diri kita untuk membimbing orang yang mau bertobat, apakah kita mau mengambil kesempatan itu? Apakah kita bersedia untuk menjadi pembimbing orang-orang yang mencari Tuhan dengan lebih sungguh misalnya? Jadi jangan terjadi saudara yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Kita sudah mengenal Tuhan sudah lama, mengenal Yesus sejak lahir, atau diperkenalkan dalam kitab suci sejak masa kecil. Tapi ketika kita merespon, kita bersyukur karena anugerah Tuhan saya diselamatkan. Dan ketika diberikan kesempatan untuk menjadi pembimbing, untuk menolong orang, apakah kita menerimanya? Bersedia memberikan kesempatan kepada orang itu untuk menunjukkan pertobatannya dalam kehidupan yang baru. Sehingga kalau saya bertemu dengan seseorang, biasanya orang perantauan itu, wah, udah banyak lika-likunya. Dan ketika seorang bapak ini bercerita, wah, saya ini kabur dari ibu kota. Oh gitu Pak, iya, saya nabrak. Loh, kok nggak bisa ketemu? Ya nggak ketemu lah, zaman dulu mah bisa. Jadi saya juga demikian. Oh gitu ya, puji Tuhan Bapak sekarang sudah mengenal Tuhan. Iya, itu hidup yang lama. Sekarang anak saya melayani, senang ya saudara. Rasul Paulus bersedia untuk membimbing Onesimus. Bagaimana dengan kita kalau kita sudah lama mengenal Tuhan dan kita berikan kesempatan orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk membimbingnya, untuk menolongnya lebih dalam pengenalan akan Tuhan? Kasih di dalam tindakan kita akan bersedia. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, teladan Rasul Paulus, di mana dia menyatakan kasihnya yang nyata, yaitu Paulus bersedia menjadi jaminan hidup Onesimus. Saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-17.
Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Kalau engkau menanggap aku, ya, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Saudara, luar biasa dengan hikmatnya Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada Filemon. Dia mengantisipasi, dia mempersiapkan bagaimana ada kemungkinan ditolak, ada hambatan, ada kendala daripada permintaannya. Kalau toh itu Onesimus telah merugikan secara materi yang dialami olehmu, Filemon, aku siap untuk menanggungnya. Saudara, Rasul Paulus memperkuat permintaannya kepada Filemon dengan mengatakan membayar ganti rugi. Paulus tidak hitung-hitungan. Dia mau berkorban untuk bagaimana orang ini memiliki relasi atau yang berdamai atau rekonsiliasi, ya. Terjadi ada rekonsiliasi, ya. Apa itu? Pemulihan hubungan kembali, ya, antara Onesimus dan Filemon. Saudara, luar biasa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Seorang rasul yang besar, dia mau menjamin hidupnya. Dan dia coba mengingat bagaimana Filemon telah berhutang. Kalau dibandingkan keselamatan di dalam dirimu Filemon, tidak ada apa-apanya materi itu. Karena Filemon pun dimenangkan oleh Rasul Paulus, tapi ketika dia dimenangkan, dia mendukung pelayanan Rasul Paulus. Jadi dicukupkan Rasul Paulus di penjara dan rekan-rekan. Saudara, di dalam dunia hukum, ya, kalau kita tahu ketika ada orang kena kasus, ya, mungkin OTT, mungkin kasus apalah, ya, tapi OTT biasanya jarang, ya, melakukan pembunuhan, itu ada biasanya namanya permintaan penangguhan penahanan, ya. Jadi nggak usah ditahan dulu lah. Dan itu ada jaminan uang biasanya, tapi juga ada jaminan orang, ya, bisa jadi pengacara kalau saat ini, ya. Jaminan di mana dia bersedia bertanggung jawab memikul segala resiko akibat yang akan terjadi timbul kalau orang ini melarikan diri. Saudara, bayang, ya, Rasul Paulus menjamin hidupnya untuk Onesimus. Kalau toh Filemon meragukan keberadaan Onesimus. Saudara, Paulus bersedia menjadi jaminan hidup Onesimus. Paulus meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi umatnya yang berdosa, yang siap menanggung membayar hutang-hutang dosa kita dengan nyawanya, agar kita bisa diterima oleh Tuhan Yesus, yang diterima oleh Allah. Saudara, Paulus mengingatkan bahwa apa yang dia lakukan oleh Paulus pada Filemon, mengingatkan juga apa yang dia lakukan oleh Onesimus. Saudara, menarik, ya, kalau kita coba melihat, kadang-kadang kita tidak merasakan pengorbanan orang-orang yang mencintai kita, mengasihi kita. Ada satu gambar, ya, ini menarik, saudara, ya. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang tidak melihat keberadaan orang tua yang mensupport hidupnya, ya. Mereka berpikir orang tuanya itu nggak ada pengorbanan. Pada orang tua sudah melahirkan, misalnya seorang ibu sudah membesarkan, gitu, ya. Ketika dalam keterbatasan kelemahan orang tua, anak-anak sekarang mungkin melihat orang tua ini
tidak peduli. Saudara, apakah demikian? Itu tidak. Sikap Filemon terhadap permintaan Rasul Paulus bagaimana? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena tidak ada tersirat di dalam surat ini. Ya, tidak tersirat, tidak secara jelas. Saya akan bacakan saja ayat 20, 21 dan seterusnya. Saudaraku, semoga engkau berguna bagiku dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus dengan percaya kepada ketaatanmu. Kutuliskan ini kepadamu, aku tahu lebih daripada perintahku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpahan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Saudara, memang tidak secara jelas, tapi kita akan bisa melihat beberapa ayat. Atau mungkin bukan hanya satu ayat yang dengan mengatakan bahwa Filemon menerima kembali Onesimus. Filemon memaafkan Onesimus, memberikan kesempatan untuk Onesimus menjadi bagian dalam saudara dalam Kristus. Saudara, kita lihat ayatnya saudara-saudara di dalam Kolose 4 yang saya sudah siapkan. Ayat 9 berkata demikian. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Saudara, tindakan kasih Paulus dan Filemon menghasilkan buah yang baik. Ya, Onesimus menjadi seorang yang setia. Bahkan di dalam catatan-catatan tulisan dalam jemaat mula-mula atau pada masa yang lalu, Onesimus bisa menjadi seorang pendeta, seorang uskup kalau ada orang mengatakannya, di daerah Efesus. Dan ayat yang 11 kita sudah baca tadi mengatakan, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Saudara, Onesimus menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat, baik bagi Rasul Paulus maupun Filemon. Saudara, tindakan kasih orang lain itu akan membuahkan hasil yang mungkin kita tidak tahu. Pernahkah kita teringat dengan orang yang akhirnya mengatakan terima kasih? Saya pernah mendapatkan itu, seorang mahasiswa. Dan saya lupa, karena bagi saya wajar aja ya memberi motivasi. Tapi ternyata kalimat saya ketika bertemu dengan dia adalah momen yang penting bagi dia, untuk memotivasi menyelesaikan skripsinya atau tugas akhirnya. Saudara, yang menjadi refleksi hari ini adalah kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang seperti Onesimus yang mencuri barang, yang mengambil barang kita dan melarikan diri dari kita, apakah kita siap menerimanya kembali? Apakah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Sebagaimana doa kita, Bapa kami yang di surga, ya, ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni. Kita mau menerimanya dengan kasih. Minggu lalu itu luar biasa, di Rebo dibahas Hosea, Hesed, kasih setia Tuhan, mau menerima Gomer apa adanya. Saudara, sekali lagi, tindakan dalam kasih ini butuh perjuangan. Kasih yang kita terima dari Allah ini harus diwujudkan dalam kasih terhadap sesama saudara. Tapi kadang-kadang ketika ada pertikaian, ketika ada perselisihan, ketika ada konflik ya, kita tidak mendamaikan, tapi kita memperkeruh perselisihan itu. Kita memperkeruh pertikaian itu. Rasul Paulus tidak demikian. Dia mencoba mendamaikan relasi Onesimus dengan Filemon. Dia mencoba menyatakan kalau kamu menerima kasih Allah, buktikan itu dalam
hubunganmu dengan saudara seiman, dengan orang-orang yang terdekat kita, mungkin keluarga, anak, orang tua, suami dan atau istri. Saudara, kita dapat belajar dari Filemon, ya, surah Filemon ini di mana Rasul Paulus menyatakan kasih dalam tindakan. Dia menyatakan kerendahan dirinya. Dia memohon, dia meminta kepada Filemon untuk memenuhi permintaannya. Dan Rasul Paulus ingin Filemon menerima Onesimus bukan karena perintahnya, bukan karena otoritasnya, tetapi landasannya karena kasih. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana keteladanan Rasul Paulus yang mengajarkan kasih terwujud di dalam tindakan. Ya, kasih bukan hanya sekedar slogan, sekedar ucapan, tapi dengan tindakan. Kita tahu kemampuan kita terbatas. Kita lemah, tapi kehadiran Roh Allah dalam diri kita, kehadiran Roh Kudus yang memampukan diri orang percaya dalam Kristus untuk menjadi landasan, alasan, atau motivasi kita untuk menunjukkan kasih di dalam tindakan. Biarlah saudara firman hari ini menjadi sebuah refleksi bagi kita. Sudahkah saya mengasihi di dalam tindakan? Sudahkah saya mau belajar dari Rasul Paulus dan Filemon menerima orang lain dengan kasih? Karena itulah panggilan setiap orang yang telah menerima kasih Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Mari kita akan saat teduh. Kasih dari surga memenuhi hidup. Mereka pujian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi. Mari kita nyanyi dengan penuh kesungguhan dengan bangkit berdiri. Kasih dari surga memenuhi hidup kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di